Selamat datang para pemirsa di Perspektif Global Indo. Saya sangat senang dapat menyampaikan kepada Anda informasi terpanas yang baru saja kami perbarui. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Kami persilakan Anda untuk menyaksikannya. Pada akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan kampanye serangan udara terhadap Iran, menargetkan fasilitas intelijen pertahanan dan pejabat tinggi Iran. Ketegangan telah meningkat di seluruh kawasan, menewaskan hampir 800 orang termasuk pemimpin tertinggi Ali Khamenei dan para komandan militer senior Iran. Jenderal Brad Cooper, Komandan Komando Pusat Ascencom pada tanggal bulan mengonfirmasi bahwa lebih dari 50.000 tentara, 200 jet tempur dan 2 kapal induk berpartisipasi dalam serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran. Jenderal Cooper mengatakan bahwa pasukan AS dan Israel telah menyerang hampir 2,000 target di seluruh wilayah Iran dengan lebih dari 2.000 jenis senjata sejak kampanye militer dimulai. Komandan Komando Pusat Ascencom mengumumkan bahwa pasukan AS telah menenggelamkan seluruh armada Iran dan menghancurkan 17 kapal perang Iran. Iran membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta negara-negara Teluk tempat aset-aset militer AS berada. Menurut Jenderal Cooper, Iran telah meluncurkan lebih dari 500 rudal balistik dan lebih dari 200 drone sebagai balasan atas serangan AS dan Israel. Komando Pusat AS mengonfirmasi bahwa 6 tentara AS tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan Iran terhadap sebuah pusat operasi taktis di Aceh. Setelah 4 hari konflik, gambar satelit yang dirilis telah mengungkapkan sebagian tingkat keganasan dan kerugian besar dalam serangan di seluruh Timur Tengah. Menurut gambar tersebut, asap terlihat mengepul di kilang minyak Ras Tanura di Arab Saudi setelah serangan drone. Pelabuhan Bandar Abbas dan sebuah kapal juga diserang dalam serangan udara di Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan, Iran. Bunker senjata hancur dan hanggar pesawat rusak setelah serangan AS dan Israel di Konarak, Iran. Sebuah kapal perang terbakar di pangkalan Angkatan Laut Karg, Iran. Kerusakan juga terlihat di fasilitas nuklir Natanz dekat Natanz, Iran. Kerusakan parah terjadi di kediaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di Teheran, Iran, di pangkalan drone Chah Bahar Konarak. Di Chah Bahar Konarak, Iran, bangunan dan peralatan hancur. Pelabuhan Jebel Ali di Dubai, Uni Emirat Arab juga mengalami kerusakan setelah salah satu dermaganya terbakar akibat puing-puing dari rudal yang berhasil dicegat. Pangkalan Angkatan Laut Armada kelima AS mengalami kerusakan setelah serangan Iran di Bahrain. Sistem radar hancur di pangkalan udara Zahedan, Iran. Ketegasan Presiden AS Donald Trump dalam kampanye militer yang menargetkan Iran bukan hanya tindakan tunggal, melainkan bukti nyata dari sebuah doktrin kebijakan luar negeri yang baru, yaitu penggunaan kekuatan yang luar biasa untuk menghalangi deterrence lawan-lawan strategis dan membangun tatanan dunia baru yang menguntungkan Amerika. Dalam sebuah pernyataan kepada majalah F-World baru-baru ini, Gressy, Presiden Institut Y yang pernah menjadi perwira Angkatan Laut AS, berpendapat bahwa strategi Presiden Trump bersifat konsisten dan hati-hati. Alih-alih berkonfrontasi langsung dengan negara-negara besar setara seperti Rusia dan Tiongkok, Trump fokus memberikan tekanan sistematis pada mitra-mitra mereka yang lebih rentan. Tindakan ini telah diterapkan di Venezuela dan Kuba dan kini dilanjutkan dengan Iran. Serangan terhadap elit penguasa Teheran, infrastruktur rudal dan sistem komando Iran tidak hanya melemahkan rezim tersebut tetapi juga mengirimkan pesan kuat ke Moskow dan Beijing, yaitu bahwa konfrontasi langsung dengan AS akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Inti dari doktrin ini adalah penggunaan kapabilitas militer yang superior untuk mencapai keuntungan strategis jangka panjang tanpa terperosok dalam perang yang tak berkesudahan. Pertama adalah serangan preemptif. Serangan AS dan Israel telah melumpuhkan program nuklir Teheran, melanjutkan keberhasilan kampanye Operasi Buadem tahun lalu. Kedua adalah koridor pengisian bahan bakar berkelanjutan. AS mempertahankan kekuatan besar pesawat tanker yang memungkinkan pesawat pengebom strategis seperti B-2, B-1 dan B-52 untuk lepas landas dari jarak jauh dan menyerang target-target di Iran dengan presisi. Ketiga adalah perang elektronik menggunakan teknologi untuk melumpuhkan sistem komando dan kendali Korps Garda Revolusi Islam Iran, mengganggu kemampuan Iran untuk melakukan serangan balasan. Dapat dikatakan doktrin di atas mendobrak kebijakan penghindaran eskalasi yang telah membatasi efektivitas militer AS selama beberapa dekade terakhir.
Kesediaan untuk menggunakan rudal penembus bunker MOP atau mengerahkan pasukan khusus di Venezuela menunjukkan bahwa AS tidak lagi ragu-ragu dalam menggunakan kekuasaannya. AS dengan cerdik menyesuaikan hubungan antar negara-negara besar dengan menggabungkan kekuatan militer dengan tekanan ekonomi dan diplomatik. Terhadap Rusia, AS mempertahankan aliran senjata yang stabil ke Ukraina yang dibiayai oleh Eropa, disertai dengan dukungan intelijen untuk menahan Moskow, sementara Washington tetap berperan sebagai mediator perdamaian. Terhadap Tiongkok, negosiasi perdagangan dan tarif dilakukan secara paralel dengan deterrence militer. AS ingin membuktikan bahwa bahkan kekuatan yang sedang bangkit sekuat Tiongkok pun akan menderita kerugian besar di hadapan armada kapal selam dan jet tempur dari kapal induk AS. Pakar CRS berpendapat bahwa kampanye militer saat ini di Iran dibangun di atas melemahnya Teheran setelah Perang 12 Hari tahun lalu. Meskipun Iran berusaha membeli senjata jarak pendek dari Rusia dan mempertahankan produksi rudal sebanyak 100 unit per bulan, sistem pertahanan udaranya masih rusak parah. Kelemahan militer ini diikuti oleh kekacauan politik dengan gelombang protes di dalam negeri baru-baru ini. AS kini memegang semua daya ungkit dari postur militer hingga mesin ekonomi untuk membentuk masa depan Iran pasca Khamenei. Pakar Gresi menyimpulkan bahwa tujuan jangka panjang Presiden Trump adalah dikenal sebagai seorang pembangun perdamaian, namun perdamaian dalam doktrin Trump tidak datang dari konsesi, melainkan dari penguatan maksimal kekuatan deterrence. Serangan terhadap Iran dipandang sebagai kesempatan untuk menetralkan mitra penting Rusia dan Tiongkok yang pada gilirannya akan mengubah secara komprehensif konstelasi di Timur Tengah dan dunia. Pada tanggal 3 bulan militer, Tiongkok mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa serangan AS dan Israel terhadap Iran memberikan 5 pelajaran. Secara spesifik, pelajaran pertama adalah ancaman paling berbahaya adalah musuh di dalam. Pelajaran kedua adalah kesalahan paling fatal adalah menaruh kepercayaan buta pada perdamaian. Pelajaran ketiga adalah realitas paling kejam logika kekuatan tembak yang superior. Pelajaran keempat adalah paradoks paling brutal ilusi kemenangan. Pelajaran kelima adalah kemandirian tertinggi. Akun militer Tiongkok tersebut terus-menerus mengkritik AS sejak kampanye militer akhir pekan lalu menggunakan karikatur dan video. Dalam sebuah video yang diunggah hanya beberapa jam setelah tulisan tentang 5 pelajaran tersebut, digambarkan seorang prajurit memegang pisau yang bersandar pada rantai, di sampingnya ada lambang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang hancur dan gambar anak-anak yang menderita di latar belakang. Video tersebut disertai dengan keterangan penghancur perdamaian. Sementara itu, perkembangan terbaru dari konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah menunjukkan, pertama adalah serangan yang menargetkan kepemimpinan. Presiden AS Donald Trump mengatakan, sebagian besar fasilitas militer Iran telah dihancurkan dan serangan-serangan baru menargetkan kepemimpinan Iran. Sebuah sumber Israel mengatakan kepada CNN bahwa Israel juga telah menyerang sebuah kompleks milik sebuah kelompok yang bertanggung jawab untuk memilih pemimpin tertinggi Iran berikutnya. Kedua adalah kedutaan besar yang terdampak. Seluruh staf telah diidentifikasi setelah sebuah drone menyerang kompleks konsulat AS di Dubai. AS telah menutup kedutaan besarnya di 3 negara dan memperingatkan warga Amerika untuk meninggalkan wilayah tersebut. Ketiga adalah pasar minyak yang bergejolak. Trump telah memerintahkan AS untuk menyediakan asuransi dan jaminan bagi kapal-kapal yang melewati Teluk Oman dan menyarankan bahwa Angkatan Laut akan mengawal kapal-kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz jika diperlukan. Harga bensin di AS mengalami kenaikan harian terkuat sejak 2005 karena perang mengancam ekonomi global. Keempat adalah jumlah korban tewas di Iran. Menurut kantor berita aktivis hak asasi manusia yang berbasis di AS, lebih dari 1,000 orang telah tewas di Iran sejak perang dimulai. Menurut The New York Times, pada malam tanggal bulan waktu setempat, Departemen Perang AS mengumumkan bahwa AS dan Ekuador telah melakukan operasi militer gabungan yang menargetkan organisasi teroris yang ditunjuk di Ekuador. Langkah ini dipandang sebagai perluasan signifikan dari kegiatan militer AS di kawasan tersebut. Menurut Komando Selatan AS, operasi tersebut merupakan upaya terkoordinasi untuk melawan ancaman narkoterorisme di Amerika Latin dan Karibia. Namun pihak AS saat ini tidak merilis rincian tentang skala lokasi atau hasil spesifik dari operasi tersebut.
Selain itu, Komandan Komando Selatan Jenderal Francis Donovan memuji Angkatan Bersenjata Ekuador atas komitmen teguh mereka dalam perang ini, menunjukkan keberanian dan tekad melalui tindakan berkelanjutan melawan unsur-unsur narko-teroris di dalam negeri. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya serangan sepihak oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap kapal-kapal di Laut Karibia dan Pasifik Timur yang dituduh AS terlibat dalam penyelundupan narkoba. Para pengamat berpendapat bahwa perluasan operasi ke wilayah Ekuador dapat menandai eskalasi baru dalam strategi anti-narkoba Washington di kawasan tersebut.